Kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sudah diselamatkan, kami sudah dimerdekakan dari dosa yang mengikat kami. Itu sebabnya biarlah hidup kami hanya untuk Tuhan. Betul badai masih ada dalam hidup kami, betul pergumulan harus kami jalani. Tapi kalaupun kami harus hidup, kami hidup memuliakan nama Tuhan. Kalaupun kami harus memberi hidup, memberi diri, kami tahu hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Karena itu pagi hari ini ya Bapa, kami umat-Mu datang pagi hari ini memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, sebab Engkaulah yang menjadi alasan kami hidup. Engkau mati bagi kami, Engkau datang buat kami, Engkau menebus dosa kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau memelihara hidup kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua dalam berkat anugerah Tuhan yang sempurna. Bapa, betul kami tidak ada dalam satu tempat. Kami ada dalam berbagai-bagai daerah, di berbagai-bagai daerah di tanah air ini. Ada orang-orang amal Tuhan yang bergabung dari luar-luar negeri, dari bangsa kami. Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa, memohon hikmat pewahyuan dari Tuhan. Karena ini yang kami rindukan. Kami mencari pribadi-Mu. Karena kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Tuhanlah yang mengarahkan kami, Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhanlah yang membimbing kami untuk selalu hidup mempermuliakan nama-Mu. Bapa, bicara bagi masing-masing kami, Roh Kudus urapi kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Secara khusus dalam beberapa minggu ke depan, kami membahas, kami sharing tentang kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami rindu Natal bukan cuma sekedar celebration, kami perayaan hanya semata ya Tuhan. Tapi kami rindu Natal boleh tetap terus ada dalam hati dan hidup kami. Every day, setiap hari kami merayakan Natal. Kami merayakan di mana Kristus hadir dalam hidup kami, mengarahkan kami, menuntun, membimbing, membawa kami untuk masuk dalam perancangan-Mu yang ajaib ya Allah. Itu sebabnya Tuhan bicara bagi masing-masing kami. Tolong setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh diberikan kembali kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Cari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Kita percaya hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Hidup kita ada dalam anugerah Tuhan. Kita ditolong, kita dibela, kita dijaga, kita dipelihara, sehingga kita akan melihat terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena itu pagi hari ini kita masih ada dalam serial khotbah All About Christmas, segala sesuatu yang berhubungan dengan Natal. Kita belajar dari Natal. Kita rindu agar Natal bukan hanya sekedar sebuah perayaan yang hanya kita rayakan setiap tahun dengan mendekori rumah kita, membersihkan rumah kita, mendandani rumah kita, tapi kita lupa mendandani, mendekorasi hati dan hidup pribadi kita untuk lebih lagi mengenal kasih Tuhan melalui kehadiran Yesus. Amin. Nah, karena itu beberapa hari ke depan dan saudara dikasih dalam Tuhan, dari hari Senin kemarin sampai dengan Natal nanti tanggal 25, tapi paling 23 kita selesai bahasan ini tentang Natal. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan nanti setelah Natal mulai tanggal 26 itu hari Minggu, berarti 27, 28, 29, 30 sampai tahun baru, saya sharing sepanjang minggu itu tentang pegangan hidup untuk kita memasuki awal tahun dan mensyukuri tahun yang sudah kita jalani ya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan setiap kita sudah ambil Alkitab kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan.
dan kita akan mengalami kuasa Tuhan. Saya sudah bahas 3 hal tentang Natal. Yang pertama, Natal adalah dasar sukacita kita. Jadi sukacita kita bukan didasari dengan perbuatan baik orang kepada kita. Kalau ada orang buat baik kepada kita, kita bersukacita. Tapi kalau kita dihianati, hilanglah sukacita kita. No, sukacita kita tetap ada, bukan berdasarkan perbuatan baik orang kepada kita. Sukacita kita juga tidak didasari oleh apa yang terjadi hari-hari ini, sehingga kalau yang ada dalam pergumulan hilang sukacita, sehingga semuanya ketika ada tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, maka kita bersukacita. No, sukacita kita berdasar bukan ada atau tidak adanya masalah. Sukacita kita tidak menjadi tidak berlandaskan dengan apa atau tidak adanya pergumulan kita, tapi sukacita kita karena Kristus Yesus sudah lahir buat saudara dan saya. Itulah yang menjadi dasar sukacita setiap kita anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, saya juga sudah bahas tentang Natal adalah berita pertobatan. Jangan cuma merayakan Natal tiap tahun tapi tidak ada pertobatan dalam hati kita. Ingat, Yesus datang untuk menyelamatkan dan mencari yang hilang. Itu sebabnya kita mesti menyadari bahwa Natal adalah berita pertobatan. Berarti every single day, setiap hari kita harus bertobat, ya kan? Karena Alkitab jelas katakan untuk mematikan keinginan-keinginan daging itu setiap hari. Kenapa? Karena kita masih tinggal dalam tubuh jasmani kita ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita menyadari bahwa setiap hari kita melakukan peperangan melawan keegoan kita, peperangan melawan keinginan-keinginan daging kita. Dan itu sebabnya kita harus terus diperbaharui, terus mengalami pertobatan, sehingga akhirnya kita terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, kemarin saya sudah bahas juga bahwa Natal berarti kita memperoleh kasih karunia Allah. Kita dipercayakan menerima sesuatu yang tidak layak kita terima. Apa itu? Anak tunggal Allah Yesus Kristus buat hidup saudara dan saya. Itulah keselamatan yang Allah berikan buat setiap kita. Sehingga akhirnya sesuatu yang tidak layak kita terima ini diberikan kepada kita. Harusnya ini merubah hati dan hidup kita. Saya adalah orang yang tidak layak, saya dilayakkan. Saya orang tidak benar, dibenarkan. Saya orang yang jauh, orang yang najis, orang yang hidup jauh dari Tuhan. Sekarang dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan. Bukan karena perbuatan baik saya, bukan karena amal ibadah saya. Saya tidak ambil bagian dalam setiap apapun juga yang oleh karena kasih karunia Tuhan itu saya terima. Tapi murni, seperti yang Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Natal berarti kita menerima kasih karunia Tuhan. Sesuatu yang tidak layak kita terima diberikan kepada kita. Sesuatu yang tidak semestinya kita terima, itu diberikan kepada setiap kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan, hiduplah dalam perubahan demi perubahan. Hiduplah dalam takut dan gentar akan Tuhan. Hiduplah dalam beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini yang keempat, saya bahas tentang Natal. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan mau pakai hidup kita. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Udah? Udah saudara? Sekarang bilang lagi, saya siap dipakai Tuhan. Kurang mantap. Sama-sama bilang sama saya siap dipakai Tuhan. Amin. Yes. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan. Lukas pasal yang pertama, ayat 37 dan 38. Lukas pasal yang pertama, ayat 37 dan 38. Ketika malaikat Tuhan menyampaikan pesan kepada Maria, engkau adalah orang yang menerima kasih karunia Tuhan, kata malaikat. Lalu Maria bilang begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maksudnya apa? Kalau Tuhan mau pakai hidup kita, nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan. Mungkin setiap kita bilang begini, tapi pendeta saya hidup saya hancur.
Tapi pendeta, saya tuh nggak layak loh dipakai Tuhan. Saudara, menurut kita nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan bilang, aku akan menguduskan engkau. Kalau Tuhan bilang, aku akan memakai hidupmu. Kalau Tuhan bilang, aku akan mempersiapkan engkau untuk menjadi perpanjangan tangan. Kita cuma mau bilang gini, apa yang kau pandang baik, ya Allah, jadilah padaku. Karena kita adalah orang-orang yang bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita mau dan siap dipakai oleh Tuhan. Malaikat bilang sama Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena menurut Maria, gak mungkin saya bisa hamil, gak mungkin saya bisa memiliki anak, saya belum pernah menikah. Tapi malaikat bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mau pakai setiap kita, tidak ada yang mustahil. Jangan pernah membatasi kuasa Allah dan berkata, Tuhan kayaknya gak mungkin Tuhan bisa pakai saya. Mungkin ada orang tua yang bilang sama anaknya, engkau gak mungkin dipakai Tuhan, hidupmu hancur, hidupmu berantakan, engkau dari latar belakang keluarga yang broken home. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun dan siapapun kita, dari latar belakang apapun kita hidup, kalau Tuhan mau pakai hidup kita, Dia bisa pakai. Amin. Amin. Kalau Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya, maka Tuhan akan pakai kita. Tapi sekarang jadi pertanyaan, kita mau gak dipakai oleh Tuhan? Kalau Tuhan mau pakai hidupnya, terlalu mudah untuk Tuhan membetulkan hati kita, sehingga nantinya kita akan terkagum-kagum, kok bisa ya Tuhan? Tuhan angkat saya, Tuhan pakai hidup saya sedemikian rupa, sehingga hari ini kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada, semua karena bukti anugerah kasih setia Tuhan terjadi dalam hidup saya. Jadi jangan pernah bilang gak mungkin. Alkitab jelas katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kemarin, beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang saya hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Kita hidup sebagai seorang hamba Tuhan, maka ada hal-hal yang harus kita buat, maka ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Dan hari ini kita kembali diingatkan dari peristiwa Natal, bahwa Natal berarti Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Makanya itu saya bilang, saudara, kalau kita nggak bisa kemana-mana, kita bisa dipakai Tuhan melalui sosial media kita. Melalui sosial media kita, Tuhan bisa dipermuliakan loh saudara. Jangan pernah pandang enteng, jangan pernah anggap remeh sosial media saudara dan saya. Wow, itu bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tidak pernah kau temukan sebelumnya. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak memenuhi sosial media kita dengan kemuliaan Tuhan? Kita mau nggak pakai alat-alat kemajuan teknologi ini untuk memuliakan nama Tuhan? Kita mau nggak? Atau kita hanya, ya udahlah, menjadi ajang tempat saya curhat aja lah di sosial media lah. Saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin saudara bilang, tapi pendeta saya takut dikatakan sok rohani. Itu bukan urusan kita. Tapi bagian kita adalah menyampaikan bahwa ada satu pribadi yang mengasihi dunia ini. Orang mau ngomong kita so rohani, orang mau ngomongin tentang apa sosial media kita, sudah dikasih dalam Tuhan, itu urusan dia. Tapi bagian kita adalah terus memakai setiap kemajuan zaman yang ada dalam hidup kita untuk memberitakan karya keselamatan, untuk memberitakan bahwa kasih Allah ada bagi dunia ini. Itu tugas kita, bukan hanya tugas seorang pendeta, bukan hanya tugas seorang penginjil, bukan hanya tugas seorang anak-anak yang sekolah teologi. Ya sudah dikasih dalam Tuhan. Semua itu adalah tugas kita yang Tuhan percayakan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Di rumah kita masing-masing, ayo sama-sama bilang sama saya siap dipakai Tuhan. Amin. Amin saudara. Kita siap dipakai Tuhan. Jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan gak mungkin bisa pakai saya. Jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya gak mungkin deh Tuhan bisa pakai saya. Saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu yang dikatakan malaikat kepada Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Maria bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Lukas pasal 4
ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Kapan roh Tuhan ada pada kita? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus dianugerahkan kepada kita. Roh Allah dianugerahkan kepada kita. Jadi dapat juga kita berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Lalu dampaknya apa? Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita menggerakkan kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita memampukan kita untuk melihat perkara-perkara dahsyat yang akan Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, aku siap diutus. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, aku siap diutus. Saya tidak sedang mengajak setiap umat Tuhan untuk jadi seorang pendeta, tapi saya mengajak setiap umat Tuhan yang hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi untuk terus dipakai Tuhan. Engkau bekerja, yes. Engkau melakukan usaha pekerjaanmu, lakukan. Tapi ingat, engkau adalah utusan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kau berada, apapun yang kau kerjakan, ingat, engkau adalah utusan Tuhan. Engkau adalah hamba Tuhan. Tuhan pakai hidupmu untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kuasa-Nya, untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah usahamu, di tengah-tengah bisnismu, di dalam kehidupan keseharian. Untuk apa? Ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu tugas dan saya. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita, dianugerahkan buat setiap kita untuk kita mengerjakan apa yang Yesus pernah kerjakan waktu dia di muka bumi. Jangan pernah bilang itu kan kerjaannya pendeta. Jangan cuma mau berkatnya doang dong, bos. Jangan mau pertolongannya doang dong. Lakukan juga apa yang menjadi perintahnya. Apa perintahnya? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah. Baru setelah kita disuruh pergi, baru dia bilang, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Jangan cuma minta penyertaan Tuhan tapi tidak mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kita mau cuma, Tuhan sertai saya, tapi yang kita kerjakan adalah keegoan kita, keinginan hawa nafsu kita. Tapi minta penyertaan Tuhan. Munafik itu namanya. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang Tuhan Yesus mau untuk kita kerjakan, itu baru dahsyat. Karena kita tahu kita diselamatkan, ada maksud tujuan Tuhan untuk membawa setiap kita dipakai Tuhan, dipersiapkan Tuhan, diutus Tuhan juga sama untuk menyelamatkan banyak orang. Melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Itu kata Yesus. Hendaklah engkau berbuat baik, supaya dengan perbuatan baikmu orang melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu di sorga. Melalui hidup kita orang memuliakan Tuhan. Ya ingat, jangan cuma cari berkatnya, jangan cuma cari penyertaan, lakukan juga perintahnya dong. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ini tugas setiap kita. Setiap kita. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Coba lihat Yesaya 6 ayat 8. Oh haleluya. Kiranya ini menjadi perkataan kita semua mulai hari ini.
Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar Tuhan, suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Sama-sama bilang sama saya, ini aku, utuslah aku. Ketik di kolom komentar saat ini, Tuhan ini aku, utuslah aku. Mari ayo. Ketik di kolom komentar, ini aku, utuslah aku. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita adalah utusan Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Karena itu kita mesti sadar diri. Kita mesti ingat bahwa kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi alat tangan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Ini aku, Tuhan, utuslah aku. Karena Tuhan mau pakai kita. Ingat, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun, termasuk saudara dan saya. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau gak dipakai oleh Tuhan? Kita mau gak dipersiapkan oleh Tuhan? Tuhan gak lihat latar belakang kita. Tuhan gak lihat kita lihat dari latar belakang keluarga yang broken home kah? Kita dulu punya hidup hancur kah? Selama kita bilang, Tuhan aku mau dipulihkan, Tuhan aku mau dipakai Tuhan, supaya ada banyak orang, seorang seperti aku ini diselamatkan oleh Tuhan. Itu kerinduan kita. Natal mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan mau pakai hidup kita. Natal mengingatkan kepada setiap kita bahwa tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bilang aku mau pakai hidupmu, maka Tuhan bisa pakai hidup. Saya teringat kisah Musa. Ketika Musa dipercayakan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, Musa bilang, Tuhan bagaimana kalau mereka bertanya, apa benar Tuhan mengutus saya? Apa buktinya? Tuhan bilang sama Musa, apa yang ada dalam tanganmu? Apa yang kau pegang? Musa bilang, cuma tongkat Tuhan. Dengan tongkat itulah engkau akan menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Berarti bukan soal apa yang ada pada kita, tapi siapa yang menyertai kita. Saya ulangi sekali lagi, bukan soal siapa kita, apa yang kita punya, apa yang ada pada kita, tapi ini berkata, ini bicara tentang siapa yang menyertai saya. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan memperlengkapi saya. Yang penting kita mau. Yang penting kita mau. Ketika kita mau, apapun yang menjadi kelemahan kita Tuhan ubahkan. Apapun yang menjadi kekurangan kita Tuhan lengkapi. Apapun yang menjadi tidak bisaan kita Tuhan buat bisa, Tuhan buat mampu. Yang penting kita mau. Yang penting kita mau. Kalau engkau mau, kau bisa melakukan apa yang Tuhan pernah lakukan di muka bumi ini. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Karena kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Ingatlah, kita perpanjangan tangan Tuhan. Berarti saya pelajari hari ini, Natal tidak bisa dipisahkan dari pemberian diri. Yesus memberikan dirinya. Allah memberikan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Karena Allah melihat manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, harus ada satu pribadi yang diurapi, Kristus. Itu harus hadir. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal tidak bisa terlepas dari pemberian diri. Karena setiap kali Natal kita diingatkan Tuhan sudah memberi hidupnya buat kita. Maka sekarang kita yang sudah diberi hidupnya, sudah ada dalam hidup kita, kita yang sudah diselamatkan, ayo berikan hidupmu kepada Tuhan. Engkau sebagai seorang istri, jadi istri yang takut akan Tuhan. Engkau sebagai seorang suami, jadi seorang suami yang takut akan Tuhan. Engkau seorang pengusaha, jadi pengusaha yang takut akan Tuhan. Beri hidupmu kepada Tuhan dengan segala apa yang kau kerjakan, tugas dan tanggung jawabmu di muka bumi ini. Beri hidupmu kepada Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena Tuhan mau pakai hidup kita, maka yang pertama bangkit. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit.
Bangkit menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Ada banyak orang justru menangisi pergumulannya, menangisi masalahnya, sehingga gak bisa buat apa-apa. Kesehariannya cuma diam aja, menangisi aja penderitaannya. Sekarang dikasih dalam Tuhan, salah satu jebakan iblis adalah membuat kita terpana dengan pergumulan kita, dengan masalah-masalah kita, sehingga akhirnya kita hanya diam meratapi masalah kita, meratapi pergumulan kita. Kita lupa bahwa waktu demi waktu, hari demi hari, tahun demi tahun terus berjalan tanpa menunggu masalah kita selesai. Dan hari kedatangan Tuhan akan semakin dekat. Ini yang iblis mau, kita terjebak dalam masalah kita, sehingga kita hanya terfokus dengan Tuhan, kapan Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Kita hanya terfokus, Tuhan kapan Tuhan pulihkan kesehatan saya. Kita hanya terfokus dengan apa yang menjadi penderitaan, pergumulan kita. Terus kita fokus ke sana. Kita lupa bahwa di depan sana Tuhan sudah memberikan kita kekuatan dan mengajak kita, ayo bangkit. Karena aku akan memberikan kekuatan kepadamu, ayo bangkit. Aku akan pakai hidupmu, sehingga ada banyak orang melalui pergumulan masalah yang kau hadapi. Ada banyak orang akan diselamatkan, ada banyak orang akan dikuatkan. Sama seperti apa pergumulan masalah yang kau hadapi, ada banyak orang juga akan melihat pertolongan Tuhan dengan apa yang kau saksikan. Betul, kita masih punya masalah sampai hari ini. Kita betul, kita masih punya pergumulan sampai hari ini. Tapi bukan berarti ada masalah, ada pergumulan lalu kita nggak bisa bersaksi. Nanti aja lah pendeta, nanti kalau sampai saya udah lolos dari masalah ini, saya udah menyelesaikan pergumulan saya. Engkau tidak akan pernah mengalami apa yang menjadi selesai masalahmu. Kenapa? Selama kita hidup kita akan punya masalah. Selama kita hidup, masalah akan datang silih berganti. Kalau engkau berkata bahwa nanti aja setelah masalah ini selesai, nggak akan pernah selesai. Kenapa? Masalah satu selesai, datang masalah yang baru. Masalah baru selesai, datang masalah yang lebih baru. Itulah hidup. Sehingga kalau kita hidup hanya tunggu masalah selesai, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bersaksi bahwa kasih karunia Tuhan memenuhi hidup kita. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah memberitahukan bahwa banyak orang akan mengalami pertolongan Tuhan dengan kesaksian kita. Kita nggak akan pernah ngalami, karena hidup kita hanya terfokus dengan masalah kita. Karena itu yang pertama saya pelajari, kalau engkau merasa mengerti, engkau tahu betul hidupmu dipakai oleh Tuhan, yang pertama, bangkit. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Bangkitlah, jadi teranglah, bergunalah, berfungsilah, sekalipun kau masih punya pergumulan. Selalu saya bilang, untuk masalah kita ada Tuhan yang menyelesaikan, tapi untuk masalah orang lain ada kita untuk mendoakan, ada kita untuk menguatkan. Amin. Yang kedua, karena Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya, maka jangan pernah membatasi Tuhan dengan caranya memakai hidup kita. Itu yang saya bilang, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa pakai kita, nggak peduli latar belakang kita apa. Tuhan bisa pakai kita, siapapun kita. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak dipakai oleh Tuhan? Ada begitu banyak kesaksian di Alkitab. Tuhan pakai seorang pelacur, Tuhan pakai seorang yang berasal dari keluarga yang broken home, keluarga yang mamanya, orang tuanya adalah seorang pelacur juga. Tuhan bisa pakai. Kenapa? Karena dia Tuhan. Ketika kita memanggil dia Tuhan, berarti kita percaya tidak ada perkara yang mustahil untuk dia kerjakan dalam hidup kita. Amin. Bagian kita adalah menyadari saya harus dipakai oleh Tuhan. Nggak peduli dari latar belakang apa saudara, nggak peduli dari mana saudara berasal. Kalau saudara mau, saudara bisa dipakai Tuhan. Bagaimana caranya pendeta? Bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku, pakai aku. Dan stop tangisi pergumulanmu. Bangkit. Stop hadapi masalahmu dan terus menangisi masalahmu. Ingat, pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dia curi, apa yang dia bunuh, apa yang dia binasakan. Yang pertama yang dia curi adalah perhatian kita, pandangan kita,
Kita tidak lagi melihat fokus kepada Allah, tapi kita hanya fokus kepada masalah. Kita hanya fokus kepada penderitaan kita. Kita hanya nangis terus dalam penderitaan kita. Akhirnya hidup kita nggak pernah bersyukur. Kita mengeluh. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Kenapa sih Tuhan jadikan begini? Kenapa sih Tuhan bisa buat begitu? Sehingga kita lupa bersyukur. Itu permainan licik iblis di langkah yang pertama, mencuri. Yang kedua yang dilakukan adalah membunuh. Apa yang dia bunuh? Dia mulai membunuh iman kita. Dia mulai membunuh kepercayaan kita. Aduh, kayaknya nggak mungkin saya ditolong Tuhan. Terlalu besar masalah saya. Kayaknya Tuhan nggak sanggup tolong saya. Dia curi pandangan kita. Dia tidak lagi fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada masalah. Lama-kelamaan dia akan bunuh iman kita. Dia bunuh kepercayaan kita. Dan pada akhirnya dia binasakan hidup kita. Curi, bunuh, binasa. Itu pekerjaan iblis. Sampai hari ini. Karena itu hati-hati. Langkah awalnya adalah pencurian. Apa yang dicuri? Arah pandangmu. Engkau tidak lagi memandang Yesus. Yang kau pandang, yang kau lihat hanya masalah. Yang kau pandang, yang kau lihat hanya pergumulan. Itulah sebabnya Petrus tenggelam. Karena yang dia lihat bukan Yesus lagi, tapi badai, angin ribut yang ada di bawah dia. Dan yang ketiga saya pelajari, karena Tuhan mau pakai hidup kita, maka yang pertama bangkit dari setiap pergumulanmu. Jangan tangisi terus masalahmu, bangkit. Karena Tuhan mau pakai hidupmu, bangkit jadi terang. Ini waktunya karena terang Tuhan terbit atas kita. Yang kedua, karena Tuhan mau pakai hidup kita, maka jangan pernah membatasi Tuhan dengan caranya memakai hidup kita. Tuhan bisa pakai hidup kita dari latar belakang apapun kita berada. Yang penting tugas kita, bagian kita adalah Tuhan, ini aku. Utus aku siap dipakai Tuhan. Maka Tuhan akan melengkapi kekurangan-kekuranganmu. Tuhan akan mempersiapkan engkau menjadi panah yang siap dilemparkan kepada musuh. Tuhan akan menjadikan setiap kita alatnya yang dahsyat di perpanjangan tangan Tuhan. Dan yang ketiga, karena Tuhan mau pakai hidup kita, maka percaya, jika Tuhan mau pakai hidup kita, maka Tuhan memperlengkapi dan menyertai kita. Kalau kita mau dipakai Tuhan, maka bagian Tuhan adalah memulihkan kita. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Aduh, bagaimana dengan ini nanti? Bagaimana nanti? Kalau udah bicara nanti, hati-hati. Jangan sampai kekhawatiran ini akhirnya ada dalam pikiran kita. Ingat, kalau Tuhan mau pakai hidup kita, kita beri diri kita, hidup kita beri. Langkah berikutnya Tuhan yang akan menyertai. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan memperlengkapi kekurangan-kekurangan kita. Dia pakai kita. Bagian kita cuma bilang, Tuhan, aku mau pakai aku untuk memuliakan nama-Mu. Kekuranganmu, keterbatasanmu, ketidakbisaanmu, Allah yang luar biasa itu akan memperlengkapimu. Haleluya. Ya, jadi yang ketiga, karena Tuhan mau pakai hidup kita, percayalah. Karena ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan memperlengkapi. Dan Tuhan juga yang akan menyertai kita. Janjinya jelas, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Kalau kita mau melihat penyertaan Tuhan, maka hiduplah dipakai oleh Tuhan. Dimanapun saudara, siapapun saudara, dari latar belakang apapun, Tuhan bisa pakai hidupmu. Tuhan bisa pakai hidupmu sekalipun kau hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Tuhan bisa pakai hidupmu sekalipun kau hanya seorang pelayan. Tuhan bisa pakai hidupmu sekalipun kau hanya seorang yang bekerja, yang tidak dipandang oleh orang-orang di sekelilingmu. Tuhan bisa pakai hidup kita. Tugas kita adalah, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Natal bicara tentang pemberian diri. Natal bicara tentang bahwa Tuhan mau pakai hidup kita. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami mendengar suara Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa ada kuasa Tuhan yang akan memperlengkapi kami. Ada kuasa Tuhan yang akan mempersiapkan kami, yang akan menyertai kami, yang akan membentuk karakter kami. Kami mengucap syukur. Natal mengingatkan kami bahwa Tuhan mau pakai hidup kami. Sehingga pagi hari ini umat Tuhan di mana-mana tempat mereka berada, mereka berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Siapapun kami,
dari latar belakang apapun kami. Ketika kami memberi hidup kami mengatakan Tuhan pakai hidup kami, maka kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapak, kami berdoa, Tuhan tolong kami, mampukan kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang dipersiapkan Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di akhir zaman ini. Sehingga kami tidak lagi fokus dengan masalah kami. Betul, kami sampai hari ini punya masalah, punya pergumulan. Betul, sampai hari ini kami masih ada doa-doa yang belum kami lihat terjawab dalam hidup kami. Tapi kami tidak mau terlena, terfokus dengan apa yang menjadi pergumulan kami, sehingga akhirnya kami tidak buat sesuatu. Hari ini kami mau bangkit. Hari ini kami mau menjadi terang. Hari ini kami mau nyatakan kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami masih tetap bisa bersaksi kok. Di tengah-tengah masalah kami masih tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kami, yang akan terus menopang kami. Sehingga kami tahu masalah pergumulan kami ada Tuhan yang menyelesaikannya. Tapi untuk masalah orang lain ada kami untuk menopang mereka. Bapa, hari ini kami juga diingatkan untuk senantiasa tidak membatasi kuasa Tuhan. Mungkin seringkali kami berkata dalam hati dan pikiran kami, Tuhan bagaimana Engkau bisa pakai hidup kami? Kami dari latar belakang yang jahat. Mungkin ada orang-orang yang berkata, Tuhan kami tidak bisa dipakai oleh Tuhan karena kami masih memiliki hidup yang hancur, hidup yang masih jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan sama seperti seorang malaikat-Mu mengatakan kepada Maria, bahwa sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kami. Tugas kami, bagian kami adalah percaya bahwa Tuhan kami sanggup memakai hidup kami. Dan tugas kami adalah memberi hidup kami, memberi diri kami untuk dipakai oleh Tuhan. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa, firman termaterai dalam hati kami, sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, kami semua, oh haleluya, kami semua dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini. Melalui hidup kami, melalui sosial media kami, melalui alat-alat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami buat, untuk kami lakukan sesuatu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami tidak mau terfokus dengan pergumulan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Oh hari-hari ini kami hanya menangisi, meratapi pergumulan kami. Kami lupa bahwa Tuhan sudah berikan kami kekuatan, kemampuan untuk bangkit, untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi Tuhan. Bapak hamba berdoa menyerahkan setiap pergumulan dari umat Tuhan. Satu persatu Tuhan tolong. Hamba menyerahkan mereka yang sakit hari ini. Kami percaya firman-Mu tergenapi, firman-Mu ya dan amin atas hidup kami. Bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya, Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi hari ini. Mereka mengalami kuasa mujizat kesembuhan. Engkau sedang mengalami kelemahan tubuh, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, demi nama Yesus dari Nazaret, kami perintahkan segala sakit penyakit atas tubuh kami, segala kelemahan tubuh, kami menghardiknya keluar dari tubuh kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hai sakit penyakit, engkau tidak punya kuasa atas tubuh kami. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Hari ini kami perkatakan oleh bilur darah Yesus kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman. Terjadi dalam nama Yesus. Segala kelemahan tubuh pulih sempurna. Segala kelemahan tubuh pulih sempurna. Sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Pagi hari ini kami juga membawa setiap pergumulan anak Tuhan, rumah tangga mereka yang hari-hari sedang tergoncang. Hamba berdoa, biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan menopang mereka, memampukan mereka, sehingga rumah tangga mereka dipulihkan. Mereka melihat suami mereka dijamah Tuhan, mereka melihat istri mereka dijamah Tuhan, mereka melihat anak-anak mereka dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan terjadi atas hidup mereka, sehingga mereka bersaksi ya Allah. Mereka bersaksi bahwa Yesus Kristus Tuhan kami tidak berubah, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus membuat mujizat dalam hidup kami. Hari ini kami juga berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa, yang hari-hari ini sedang terguncang dalam ekonomi mereka. Tuhan tolong, Tuhan sertai,
sehingga mereka tetap terus dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan tolong, Tuhan bela dalam nama Yesus. Usaha mereka, pekerjaan bisnis mereka, bahkan apapun yang baru-baru ini mereka rintis, hamba berdoa mengucapkan berkat dalam nama Yesus. Apa yang dikerjakan oleh kedua tangan dari anak-anak Tuhan yang memulai hari-hari mereka bersama Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, maka Allah memberkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Itu sebabnya hamba berdoa juga, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, yang hari-hari ini sedang mencari pasangan hidup, dalam nama Yesus. Allah membukakan jalan bagi mereka. Sungguh mereka melihat pertolongan pembelaan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Kami juga berdoa menyerahkan setiap rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan. Tuhan terbuka kandungan mereka di dalam nama Yesus. Dipercayakan Allah keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Kami berdoa bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan. Kota di mana kami tinggal aman dalam perlindungan Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita ucapkan berkat buat kota kita setiap hari. Kita perkatakan kota di mana kita tinggal ada damai Tuhan. Kota di mana kita tinggal diberkati Tuhan, dijauhkan dari bencana alam, mara bahaya, niat orang jahat. Mari doakan bawa kota-kota kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sepakat mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan damai-Mu atas kota di mana kami tinggal. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kota di mana kami umat-Mu tinggal, kami menyebutkannya di dalam nama Yesus. Kota kami diberkati Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, bencana, dijauhkan daripada segala bencana alam dalam nama Yesus. Tuhan yang menjadi perisai atas kota di mana kami tinggal. Ada keamanan, ada perlindungan. Shalom Allah turun, damai Kristus ada atas kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan menolong, Tuhan yang memberkati kota di mana kami tinggal. Kami berdoa buat bangsa kami, memberkati Indonesia ya Tuhan. Pemimpin kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI, BNPB, BNPT. Kami doa dalam nama Yesus, Tuhan beri roh takut dan gentar akan Tuhan, sehingga setiap mereka dalam mengerjakan kepemimpinan mereka, mereka hidup dan bekerja dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap mereka merancangkan yang jahat atas bangsa kami, dengan menabur roh pemecah belah, roh adu domba atas bangsa kami. Oh, kami doa dalam nama Yesus, Tuhan singkapkan, Tuhan jamah orang-orang ini, sehingga mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan. Kami ucapkan berkat juga buat mereka yang berdiri di garda terdepan menangani pandemi COVID ini, para dokter, para suster, para relawan, para perawat-perawat rumah sakit, perawat medis, TNI, Polri. Tuhan, kami doa biar Allah memberkati setiap mereka, sehingga setiap mereka terus mengalami kuasa Tuhan, setiap mereka terus diberikan kekuatan, terus diberikan kesanggupan untuk tetap terus setia, memiliki hati yang mau berkorban. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong bangsa kami dalam menangani pandemi COVID. Kami bersyukur semakin hari semakin pulih, dan kami terus ucapkan berkat dalam nama Yesus. Indonesia luput dari COVID-19 dalam nama Yesus, apapun variannya, dalam nama Yesus. Indonesia dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kami berdoa setiap kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa kami, setiap kutuk-kutuk yang diucapkan atas bangsa kami, yang memperkatakan bahkan ada gelombang ketiga di pandemi COVID, oh sepakat kami patahkan, kami gagalkan demi nama Yesus Kristus. Tuhan, tidak akan terjadi atas bangsa kami. Bangsa Indonesia dijaga, dipagari, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa buat gereja-gereja, buat hamba-hamba Tuhan, biar gereja-gereja bersatu, hamba Tuhan bersatu bergandengan tangan. Tuhan memberkati gereja-gereja yang sudah beribadah secara onsite. Tuhan jaga, Tuhan pelihara dalam kasih karunia Tuhan. Bang, gereja-gereja yang masih beribadah secara online, Tuhan juga yang memberkati. Biar kuasa yang sama
terus disertai. Tuhan terus nyatakan dalam nama Yesus ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan, ada banyak jiwa-jiwa mengalami pertobatan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur sebab kami memulai hari bersama dengan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna sepanjang hari ini. Kami berjalan dalam kuasa Tuhan. Sepanjang hari ini kami berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan dari Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami hidup dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih kuasa rahmat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya umat yang dikasih dalam Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umatmu ya Allah, di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah memberkati umatmu, menjaga, menyertai, menolong, menopang setiap mereka melalui hari ini. Sebab hari-hari yang kami jalani bersama Tuhan akan menjadi hari-hari yang dahsyat, hari-hari yang luar biasa. Kemenangan demi kemenangan kami raih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa besok kita ada doa puasa. Pastikan kita mengambil bagian dalam ibadah doa puasa esok di setiap hari Jumat. Kalau ada umat Tuhan yang baru bergabung pertama kali, kita punya kebiasaan dalam komunitas doa pagi ini, yakni kebiasaan puasa di hari Jumat. Jadi sepanjang hari Jumat besok kita akan berpuasa dimulai dari ketika kita membuka mata di pagi hari sampai dengan jam 5 sore di waktu Indonesia di mana kita tinggal masing-masing. Sehingga akhirnya kita tetap terus mengambil bagian ini dan kita terus malamnya kita akan adakan doa puasa. Jadi jam 9 malam WIB waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 10 malam WITA waktu Indonesia bagian Tengah, berarti jam 11 malam WIT waktu Indonesia bagian Timur. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengadakan doa puasa ini. Karena itu pastikan setiap kita boleh mengambil bagian dalam ibadah ini dan kita doakan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan doa kita, sehingga kita percaya formulir-formulir doa yang kita sudah tulis, maka itu akan habis terselesaikan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Saudara dikasih dalam Tuhan ya. Jadi pastikan besok pagi kita akan beribadah, besok malam kita akan ibadah doa puasa, dan sepanjang hari esok hari Jumat kita akan mengambil waktu untuk berpuasa bersama-sama. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, saudara adalah perpanjangan tangan Tuhan. Ingat, jangan fokus kepada masalah, fokuslah pada pemakaian Tuhan, karena Tuhan mau pakai saudara. Stop tangisi masalahmu, hadapi, jadi berkatlah. Karena Natal bicara tentang Tuhan mau pakai hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.